Saya Misdawati, SPD MPD, pengawas pendamping SMA 1 2 kali 11 6 Lincul, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saya mendampingi kepala sekolah dan guru-guru untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembayaran diferensiasi di SMA 1 2 kali 11 6 Lincul. Karena sekolah ini adalah sekolah pelaksana IKM level 2. Untuk itu best practice saya beri judul pendampingan kepala sekolah dan guru-guru di SMA 1 2 kali 11 6 Lincul dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan merdeka.com. Merdeka.com adalah alur yang saya ambil terinspirasi dari saya sebagai instruktur dan fasilitator guru penggerak, di mana alurnya adalah mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Setelah saya mendampingi kepala sekolah dan guru dengan alur merdeka, kegiatan kami tutup dengan KOM. KOM adalah coaching menyenangkan. Jadi saya mendampingi kepala sekolah dan coaching guru-guru secara menyenangkan. Ada alur mulai dari diri, saya mendampingi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, asesor, atau tim supervisi sekolah. Kami duduk bersama, melakukan refleksi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pembayaran berdiferensiasi di SMA 1 2 kali 11 6 Lingkung. Kami juga memakai data hasil supervisi akademik semester sebelumnya. Kemudian setelah melakukan refleksi diri terhadap bagaimana pelaksanaan pembayaran berdiferensiasi, maka kami sepakat akan melanjutkan dengan alur berikutnya, yaitu eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep, saya sebagai pengawas pendamping membagikan berbagai bahan ajar yang akan dipelajari oleh kepala sekolah, guru, untuk mengkonstruksi pengetahuannya tentang pembayaran berdiferensiasi. Saya mengirimkan link PPT tentang pembayaran berdiferensiasi dan beberapa YouTube yang ada hubungannya dengan materi pembayaran berdiferensiasi. Jadi, di eksplorasi konsep, guru-guru belajar secara mandiri. Ketiga adalah ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi, kami mengadakan kegiatan in-house training untuk membangun dan merumuskan konsep pembayaran berdiferensiasi yang sudah dipelajari pada eksplorasi konsep oleh guru secara mandiri, di mana pada bagian ini saya sekaligus menjadi narasumber untuk kegiatan ruang kolaborasi. Lalu dilanjutkan di hari kedua in-house training, itu tahap demonstrasi kontekstual. Guru-guru itu duduk di kelompok-kelompok lebih kecil untuk melakukan persiapan pembelajaran, mempersiapkan asesmen, dan mempersiapkan rencana pembelajaran. Lalu tahap berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Pada elaborasi pemahaman itu diadakan kira-kira 3 minggu setelah kegiatan demonstrasi kontekstual. Di sini kami berkumpul kembali bersama-sama seperti di ruang kolaborasi untuk menggabungkan pemahaman tentang pembayaran berdiferensiasi, baik yang sudah dipelajari secara mandiri maupun yang kita pelajari melalui in-house training. Tahap koneksi antar materi, ini duduk lagi kelompok lebih kecil untuk melihat temuan antar materi atau keterkaitan antar materi untuk mengambil kesimpulan sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian diadakan alur yang terakhir dari alur merdekanya, aksi nyata. Bapak Ibu, inilah produk-produk aksi nyata yang kami kumpulkan dari hasil kunjungan kelas atau observasi kelas. Bagian dari guru-guru yang terhimpun dalam panitia literasi sekolah itu mendatangkan narasumber Bapak Firdaus untuk menjadi narasumber bagi anak-anak yang berminat menulis, sehingga lahirlah tulisan-tulisan anak dengan motivasi Pak Firdaus. Kemudian pada observasi kelas untuk guru olahraga, kami temukan guru olahraga juga sudah melaksanakan pembayaran berdiferensiasi, meskipun tujuan pembayarannya sama tapi proses yang dilakukan anak berbeda.
Kemudian guru juga sudah melakukan pembelajaran yang interaktif, lalu mengadakan kuis-kuis yang menyenangkan bagi anak-anak. Hasil aksi nyata anak yang sudah dimuat di koran, ada tulisan siswa kami yang judulnya Tabungan untuk Mentari yang diterbitkan di Koran Harian Umum Rakyat Sumbar. Anak yang melakukan ekstrakurikuler sains yang membuat ekoenzim, di mana ekoenzim ini juga pembuatannya sudah dibuatkan video dan anak-anak kami juga sudah menguploadnya di YouTube siswa. Di kunjungan kelas kami kepada Ibu Pramita bersama kepala sekolah, Ibu Pramita sudah menghadirkan pembelajaran yang kooperatif, anak-anak sudah presentasi, setelah belajar kelompok, kemudian Ibu Pramita juga mengadakan kuis-kuis yang menarik. Praktikum pada pembelajaran sains juga sudah terlaksana sebagai wujud pembelajaran berdiferensiasi seperti yang digambar yang dilakukan oleh guru kimia dan juga guru-guru sains sosial lainnya. Juga aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru kewirausahaan terhadap tugas-tugas yang dilakukan anak sesuai dengan minat dan bakat anak. Aksi nyata dari guru dari pembelajaran berdiferensiasi juga sudah dimuat oleh guru-guru dalam YouTube guru. Ini adalah YouTube guru SMA 1 2 kali 11 Assalamualaikum Ibu Pramita. Anak-anak antusias untuk melihat YouTube pembelajaran dari Ibu Pramita. Tahap berikutnya adalah tahap KOM, di mana KO-nya adalah coaching, M-nya adalah menyenangkan. Jadi setelah dilakukan aksi nyata dalam bentuk observasi kelas melihat keterlaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, maka nantinya diadakan pertemuan dengan guru-guru kembali yang ini kami namakan coaching karena pertemuan ini memakai alur tirta. Dari pertemuan ini diharapkan kita mendapatkan dari guru-guru yang di coaching ke depan supervisi pemberdayaan seperti apa lagi yang mesti kita lakukan pada guru-guru atau apa lagi yang mau kita tingkatkan kepada kompetensi guru dalam rangka mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan ini dilakukan harus dalam kondisi yang menyenangkan. Pada semester ini coaching sudah kami lakukan dengan kepala sekolah, jadi saya sebagai pengawas pendamping mendampingi coaching ada kepada Pak Buyung, guru TIK, pada Bu Pramita, guru Bahasa Indonesia, Bu Siti, guru kimia, Bu Sawal, guru Bahasa Inggris, dan Bu Asnaini Nurzain. Dan memang belum terlaksana coaching secara keseluruhan dan itu akan menjadi tindak lanjut bagi kami sebelum kita memasuki observasi kelas pada tahapan berikutnya. Sebagai refleksi, kami kembali berkumpul dengan pimpinan kepala sekolah saya dampingi untuk merefleksi tindakan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dengan merdeka.com. Lalu kami juga menampilkan nanti refleksi dari kepala sekolah dan guru melalui saya Dr. Andes Edi Tawarman, Kepala SMA 1 2 kali 11 Assalamualaikum, mengucapkan terima kasih kepada Miss Dawati MPD yang telah membantu saya dan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya Susi Dawati SPD, guru mata pelajaran fisika, sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Miss Dawati MPD, Ibu pengawas pembina yang telah memfasilitasi kami dalam pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mata pelajaran yang saya ampu membuat anak belajar sangat menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Agusni Pramita SPDGR, guru. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengawas pembina SMA Negeri 1 2 kali 11 6 Lingkung, yaitu Ibu Miss Dawati MPD, karena telah mendampingi saya mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya sudah mengupayakan pembelajaran saya yang dimulai dengan asesmen awal atau asesmen diagnostik, sehingga saya mengetahui pembelajaran apa yang sesuai untuk murid-murid saya.